Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Avicenna akan menampilkan video hasil diskusi kami yang terdiri dari anggotanya ada Vini Adinda, Rafiki Rusyada, Maulina Ekaningrum, Yunis Tama, dan Yeni Amelia. Sebelumnya, psikologi kognitif itu apa sih? Psikologi kognitif adalah ilmu yang mengkaji, mempersepsi belajar, mengingat, dan berpikir tentang suatu informasi. Contoh dalam kehidupan sehari-hari ada 3, yaitu pembentukan konsep, pengambilan keputusan, dan penalaran logika. Yang pertama ada pembentukan konsep, yaitu rencana tentang penggambaran suatu mental, ide, atau proses tentang suatu hal. Kita diminta berpikir yang akan membentuk representasi mental baru. Nah, contohnya itu apa sih? Kita mau membuat konsep jualan online seperti apa ya? Lalu hasil gambaran ide dan proses dalam pembuatan online shop ini yang dinamakan pembentukan konsep. Yang kedua, pengambilan keputusan, yaitu individu akan menilai dan memilih antara beberapa alternatif, melibatkan pemikiran yang menghasilkan suatu pilihan. Contohnya setelah lulus SMA, bingung memilih antara UI atau UGM. Nah, untuk menghasilkan sebuah pilihan maka harus membuat keputusan. Dan ketiga ada penalaran logika, yaitu proses kognitif yang membuat seseorang mengambil kesimpulan berdasarkan informasi yang telah diketahui. Logika berusaha membangun argumen melalui berbagai pendapat yang masuk akal dan saling terkait. Nah, contohnya, semua orang yang suka senyum-senyum sendiri adalah gila. Pacar saya sering senyum-senyum sendiri, berarti pacar saya gila. Penalaran logika ini ada 2 jenis. Yang pertama induktif, yaitu melibatkan penalaran dari yang spesifik hingga umum. Contohnya, jika Anda diberi uang 1 miliar, rumah jenis apa yang akan Anda beli? Mengapa Anda beli rumah itu? Apa saja pertimbangannya? Jika penalaran masuk akal, barulah Anda bisa membeli rumah tersebut. Yang kedua ada deduktif. Penalarannya bersifat dari umum ke yang spesifik. Nah, penalaran deduktif harus logis dan butuh bukti, jadi dibutuhkan silogisme. Bagian silogisme terdiri dari minimal 2 pertanyaan, yaitu mayor dan minor serta kesimpulan. Contoh silogisme, semua ular adalah binatang, itu termasuk premis mayor. Semua binatang butuh makanan, itu premis minor. Dan kesimpulannya jadi semua ular butuh makanan. Terus bagaimana mengetahui valid atau tidaknya silogisme? Nah, jadi pertama kita harus melihat hubungan pernyataan dengan kesimpulannya. Lalu yang kedua, kesimpulan valid jika ada hubungan bentuk logika dengan pernyataan sebelumnya. Dan kita harus hati-hati karena tidak menilai isi. Sekian presentasi materi dari kelompok Avicenna. Kami berlima mohon maaf jika materinya ada yang salah ataupun kurang lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.